Oke, jadi kalau saya ini optimalisasi operasi tujuannya, Mas. Ini judulnya optimalisasi operasi gudang darurat PMI. Kayaknya belum ada nih, yang sebelumnya eh, optimalisasi yang saya ingin belum ada sebelumnya. Nah ini perkenalkan dulu, saya Bayu dari DS4 Oscar. Kebetulan tim Oscar ini saya sendiri gitu ya, nggak ada yang lain. Jadi saya nggak ada partnernya. Jadi pertama problem definisinya adalah ini kita pandemi, semua harus bergerak cepat dan efisien. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Karena tidak boleh kita cepat kerja, kita juga tetap harus efisien gitu ya. Selain cepat, ya tentu harus optimal gitu ya. Dan PM ini sebagai salah satu garda terdepan penanganan pandemi harus didukung tools dan monitoring operasional untuk pengambilan keputusan yang optimal. Nanti nggak optimalnya di mana ada di belakang gitu ya. Nah, goals-nya yang pertama karena ini project BI dan bikin dashboard gitu ya, tujuannya dari sisi IT menyediakan informasi yang akurat dan reliable untuk optimalisasi gudang. Inisiatifnya bikin mockup dashboard dengan Tableau, value-nya untuk membantu optimalisasi dan pengambilan keputusan dependencies-nya Tableau desktop. Ya, kita butuh desktop ya. Kebetulan 14 hari kalau nggak punya duit bisa pakai akun dummy gitu ya. Nah, personanya ada 4. Jadi yang pertama pimpinan PMI, ini untuk helikopter view, terus orang-orang yang di bidang logistik untuk memantau stok yang ada, lalu procurement itu untuk alert kapan harus pengadaan. Lalu untuk operasional lapangan, ini untuk kesiapsiagaan pada masa puncak pandemi. Jadi dashboardnya ini sifatnya internal dan ini digunakan di internal PMI. Jadi semua tim bisa lihat, oleh karena itu personanya ada beberapa. Ini kalau alur pengerjaannya, yang pertama PRD, itu bikin problem statement dan solusi yang ditawarkan. Lalu yang juga cukup sulit kemarin mendefine metriknya untuk bisnis pergudangan ini. Saya punya 5 metrik di sini, nanti ada penjelasannya. Lalu juga ada pre-processing, ada beberapa yang dilakukan, ada adjustment column, imputasi, serta feature engineering, serta yang terakhir bikin dashboard. Dashboard saya itu ada 2 MVP. MVP 1 itu informasi metrik bisnis dan performa gudang, yang kedua itu stock item dan juga top 10 fast moving dan slow moving. Oke. Jadi untuk pre-process ini saya juga sama dengan kelompok sebelumnya, itu saya kategorikan jadi kategori yang lebih umum gitu ya. Saya ngambilnya dari mana? Saya ngambilnya dari Hypermart gitu. Kemarin saya agak bingung, jadi saya cari aja sumber, pengen pakai punya apa namanya Alfamart, Indomart, Hypermart, saya pakai punya Hypermart gitu. Lalu yang kedua fitur engineering, ada beberapa kolom yang saya buat, yaitu days inventory, lalu juga ada kolom-kolom yang bermasalah itu saya tandain, serta ada beberapa kolom yang saya imputasi, total value dan total berat yang bisa kita imputasi dari kolom-kolom yang ada itu saya imputasi dengan Python. Nah, pengennya tuh dashboardnya simple tapi useful gitu ya. Nah, ini metrik bisnisnya sekitar ada 5 plus historical. Yang pertama itu stock inventory handling atau jumlah barang yang di handling. Itu kalau bahasa di luarnya itu omset, berapa yang ditangani gitu ya. Yang kedua tuh turnover rate, rasio barang masuk dengan keluar. Ini pengen dilihat nanti gudang mana yang paling sibuk. Terus total berat, karena kita nggak ada volume, berat ini diasumsikan untuk ngisi gudang ya, total letak gudang. Jadi ada total berat. Lalu ada date of inventory, ini dalam bulan gitu ya. Jadi ini untuk melihat berapa lama barang itu ngendap di gudang dan juga sebelum disalurkan gitu ya. Dan juga tentunya kalau makin lama date of inventory-nya itu lama-lama kalau nggak kita perhatikan tuh bisa jadi dead stock. Lalu ada asset valuation, tiap gudang itu tentu menyimpan barang ada nilainya. Ini perlu diketahui untuk optimasi untuk mitigasi risiko. Lalu ada juga tambahan time series untuk barang in out. Ini gunanya nanti untuk melihat kesiapsiagaan tanggap darurat di mana-mana puncak gudang-gudang itu sibuk, itu kita perlu siap. Oke, jadi ini kurang lebih gambaran umumnya. Yang pertama tadi optimasi ya. Jadi pertama kali dashboard itu orang langsung lihat nih metrik performa gudang. Yang pertama total yang udah dihandle selama gudang ini berjalan dari report itu berapa. Total value yang sudah dihandle itu 300 triliun barang keluar masuk dan sudah menghandle 25 juta barang. Nah, ini yang saya sebut optimasi gitu ya, optimalisasi. Ada metrik dan performa gudang. Di sini ada gudang 1 sampai gudang 7. Ada matriksnya di sini, stock inventory handling, total berat, turnover, minimum days inventory sama total value. Kita bisa lihat di sini G7 ini merah semua. Kalau saya merekomendasikan G7 ini bisa aja ditutup gitu. Kita pakai atau kita operasikan gudangnya 6 atau 5 aja. Itu nanti subject to decision-nya manajemen gitu ya. Lalu yang kedua
MVP 1 juga ini pergerakan barang. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa puncak keluar masuk barang itu ada pada bulan April gitu ya. Itu adalah PSBB Jakarta pertama kali. Namun ada juga barang keluar cukup banyak mendekati bulan Juli. Ini PSBB 18 provinsi. Jadi barang banyak masuk tapi keluarnya itu 2 bulan lagi. Kayaknya kalau ke daerah itu delay 1 atau 2 bulan daripada pandemi yang di Jakarta. Lalu ini juga ada kategori items. Ini piramid diagram. Kita bisa lihat yang paling banyak memang di beredar keluar masuk itu barang terkait dengan kesehatan dan juga rumah ataupun kebersihan. Nah, ini yang MVP 2 fast moving dan slow moving gitu ya. Kita bisa lihat yang paling cepat barang itu keluar masuk itu alat rapid test. Nah, alat rapid test ini suggestion-nya adalah bagi orang procurement dan juga orang operasional dipantau stoknya supaya nanti bisa dilakukan pengadaan sebelum habis. Nah, ini juga saya melihat ada yang slow moving. Slow moving itu justru terjadi di sini adalah masker N95. Kalau masker bedah ini ya yang bisa juga, tapi dua-duanya ini masker untuk apa namanya? Untuk memproteksi kita ya. Masker ini sampai dengan 14 hari ngendon di gudang baru disalurkan. Jadi ini juga mungkin bisa dioptimasi gitu ya dari segi pengadaan ataupun bisa promote gitu, mana-mana yang dibutuhkan segera disalurkan, kurang lebih seperti itu. Ini jadi highlight-nya dari analisis dashboard terlihat bahwa PMI itu kelebihan gudang darurat. Ini bisa dioptimasi dari 7 menjadi 6 atau bahkan 5 gudang. Gitu ya. G7 kalau suggestion saya itu digabung dengan G3 ataupun G1. Kita bisa lihat di sini ada matriks yang merah. Nah, nanti call to action-nya adalah ya ini. Gudang darurat tentunya bisa dioptimalkan. Ngapain kita ngoperasiin banyak-banyak gudang, itu nanti banyak orang, lebih bagus gudangnya sedikit, barangnya lebih terkontrol, orangnya juga lebih sedikit, operasional kita lebih enteng. Masukan untuk PMI dari beberapa yang sudah dilakukan, ini kita nggak tahu nih barang keluarnya itu terplanning atau darurat, gitu ya. Karena kan ada yang menurut Mas Eka itu pengadaan, ada juga yang tidak pengadaan gitu ya. Lalu nggak ada volumenya, dimensinya nggak ada, terus PMI juga nggak tahu nih kita di panduannya nggak ada. Biasanya untuk pengadaan itu prosedurnya berapa lama? Nah, ini yang perlu mungkin kalau untuk pengadaan. Terus expired date juga nggak ada. Bisa aja kalau disimpan lama-lama, ternyata barang kita salurkan udah expired gitu. Terus forecast kebutuhan masa depan ini saya nggak lakukan, tapi ada beberapa kelompok tadi sudah melakukan, sama optimasi gudang. Mungkin langsung aja ke demonya gitu. Demonya seperti ini, sama seperti screenshot tadi. Di bagian atas ini total yang sudah dihandle selama gudang ini beroperasi selama tanggap darurat. Lalu di sini ada metrik performa gudang. Nggak lupa di sini ada filter juga ya, bulan dan juga gudangnya. Gudang 1 sampai 7 atau semua. Ini grafik time series, pergerakan barang gitu. Memang pergerakan barang in out ini sangat berkorelasi dengan PSBB. Terutama di Jakarta ya. Kalau PSBB di luar Jakarta itu ada delay 1 sampai 2 bulan barangnya bergerak keluar. Ini pergerakan barang per kategori items, keluar dan masuk. Memang tadi ada beberapa barang yang banyak keluar masuk, tapi ternyata contoh alat kesehatan di sini stoknya 8.800 masuk, keluar 8.100. Berarti ada sekitar 700.000 lagi di gudang gitu ya. Lalu ada top 10 fast moving dan juga 10 slow moving. Nah, ini yang slow moving ini kita mesti monitor, takutnya nanti lama-lama jadi dead stock, kelamaan disimpan barangnya rusak. Kurang lebih itu aja Mas Reska, terima kasih.